Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang menggemparkan di Tiongkok, dan pelaku dari kasus ini bukannya mendapat hinaan, cacian, makian, atau mendapat kemarahan dari publik, tapi dia justru dipuja dan dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1996, saat perjalanan pulang, Zhang Kuku yang berusia 13 tahun bersama dengan ibu dan saudara perempuannya berjalan melewati rumah tetangganya yang bernama Wang Xijin, di mana pada saat itu Wang Fujun, putra kedua dari keluarga Wang, sedang berada di luar. Lalu pada saat itu, Ibu Zhang tiba-tiba meludahi Wang Fujun dan dia sama sekali tidak memukulnya. Tapi kemudian, Wang Fujun meneriakinya sebagai wanita gila. Ibu Zhang tentu tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia menghampiri Fujun dan dia menanyakan pernyataan Fujun yang menyebutnya wanita gila. Kemudian, Fujun kembali menyebutnya wanita gila yang membuat Ibu Zhang kembali meludahinya, lalu menyerangnya, dan keributan ini mengundang banyak perhatian orang-orang. Namun, Ibu Zhang tidak peduli dengan hal ini, dia tetap menyerang Fujun yang menyebutnya sebagai wanita gila. Sementara Zhang Kuku dan saudara perempuannya berlari pulang, mereka memberitahukan hal ini pada ayah mereka dan meminta ayahnya untuk menghentikan perkelahian tersebut. Ayah Zhang lalu pergi menghampiri istrinya, dia juga membawa sebuah tongkat besi. Dia benar-benar bersiap kalau sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Namun perkelahian itu bukannya berhenti, justru semakin memanas. Apalagi saat Ibu Zhang mengambil tongkat besi tersebut, lalu memukul putra bungsu Wang yang usianya beberapa tahun lebih tua dari putranya. Di tengah kericuhan itu, terdengar suara Wang Xijin yang meneriakkan agar putranya itu menghabisi nyawa Ibu Zhang Kuku. Dan tanpa berpikir panjang, putra kedua Wang kemudian mengambil sebuah tongkat kayu yang cukup besar, kemudian dia memukul Ibu Zhang sampai dia terjatuh ke tanah. Dan dia secara terus-menerus memukulinya, memukul kepalanya, sampai Ibu Zhang benar-benar tidak berdaya dan tidak ada yang membantu Ibu Zhang karena tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Sementara suaminya juga berkelahi dengan Wang Xijin. Jadi pada saat itu, Zhang Kuku yang masih berusia 13 tahun yang mencoba melindungi dirinya sendiri melihat pembunuhan ibunya. Dia benar-benar tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi ibunya, dan dalam hitungan jam, ibunya dinyatakan meninggal dunia. Zhang Kuku menggendong tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. Dia menangis menyaksikan kebrutalan yang dialami ibunya, dan dia juga masih belum percaya kalau ibunya sudah pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, dokter dipanggil untuk dilakukan otopsi, dan itu adalah otopsi publik yang benar-benar dilakukan di tempat terbuka, bukan di rumah sakit, bukan di klinik, tapi dilakukan tepat di depan pintu rumah mereka, karena memang mereka tinggal di desa yang cukup kecil, penduduk yang tinggal di sana juga mengenal satu sama lain, dan tenaga medis yang ada di sana juga sedikit, jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan otopsi publik. Masyarakat setempat juga berkumpul menyaksikan proses otopsi, termasuk Zhang Kuku. Dia melihat bagaimana tim medis mencukur rambut hingga membuka tengkoraknya, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ayah Zhang Kuku kemudian melaporkan kejadian ini pada polisi dan menuntut keadilan bagi istrinya. Sementara Wang Xijin dan anak-anaknya tidak mengalami luka yang serius, mereka juga menolak untuk bertanggung jawab karena mereka berpikir bukan mereka yang mengawali pertengkaran tersebut. Jadi sepertinya mereka tidak memiliki rasa bersalah terhadap keluarga ini. Padahal keluarga Zhang benar-benar hancur, mereka tidak henti-hentinya menangis, melihat jenazah ibu mereka dengan tatapan kosong, dan hal itu disaksikan oleh banyak orang. Setelah hasil otopsi keluar, diketahui bahwa ternyata Ibu Zhang Kuku meninggal karena trauma benda tumpul di bagian kepala. Wang Xijin, Wang Sengjun, dan Xiao Jun akhirnya ditangkap, tapi keluarga Zhang ternyata harus menghadapi proses hukum yang cukup rumit karena keluarga Wang sengaja menumbalkan atau menjadikan putra bungsu Wang yang masih di bawah umur sebagai terdakwa dalam kasus ini. Jadi pengadilan akhirnya hanya mendakwanya dengan penyerangan dan dia hanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena menurut pengakuan keluarga Wang, bukan mereka yang memulai pertengkaran tersebut. Mereka hanya bereaksi seperti pada umumnya dan mereka tidak berniat untuk menghabisi nyawa tetangganya itu.
Keluarga Zhang juga menuntut agar keluarga Wang membayar kerugian yang mereka alami sebesar $40.000 atau sekitar 600 juta rupiah untuk biaya pemakaman, tunjangan anak, dan penderitaan mental yang mereka alami. Namun ternyata pengadilan hanya meminta keluarga Wang untuk membayar sebesar $1.500 atau sekitar 23 juta rupiah, dan ini sangat jelas cukup menyedihkan karena untuk biaya pemakaman saja tidak cukup. Keluarga mereka juga keluarga sederhana, jadi keluarga Zhang benar-benar harus menghadapi ketidakadilan ini. Dan setiap kali orang-orang berbicara mengenai kasus ini, mereka hanya bisa terdiam dan juga menangis. Keluarga Zhang juga meminta pengadilan untuk menyelidiki kembali kasus ini. Dengan begitu, mereka bisa memberikan hukuman pada anak yang merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Tapi sayangnya, pengadilan tidak menanggapi keluhan tersebut. Kalian perlu tahu kalau dulunya kedua keluarga ini memiliki hubungan yang cukup dekat, sama seperti penduduk desa lainnya. Selain itu, mereka juga tinggal bersebelahan, mereka sama-sama petani, jadi mereka memiliki hubungan yang cukup erat. Mereka saling mendukung satu sama lain untuk melawan kemiskinan. Namun suatu hari, keharmonisan kedua keluarga ini harus berakhir pada saat perusahaan Amerika bekerja sama dengan petani Tiongkok. Hal ini memang disambut baik oleh masyarakat dan mereka juga mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari yang mereka harapkan setiap bulannya. Tapi ternyata mereka tidak bekerja sama dengan semua penduduk desa karena mereka hanya memiliki sedikit surat kontrak di setiap daerah. Jadi hal inilah yang membuat keluarga Zhang dan Wang mulai bertengkar. Mereka memperdebatkan tentang siapa yang lebih layak untuk menerima kontrak tersebut. Seiring berjalannya waktu, kedua keluarga ini ternyata masih bersitegang sampai akhirnya keluarga Zhang mengutarakan pendapat atau ide mereka, yaitu bahwa kontrak tersebut hanya berlaku selama 2 tahun. Jadi keluarga Wang bisa mendapatkan kontrak 2 tahun pertama, lalu 2 tahun kemudian keluarga Zhang lah yang akan mendapatkan kontrak kedua. Kedua keluarga ini akhirnya sepakat dengan perjanjian tersebut, di mana kontrak yang diterima keluarga Wang ternyata benar-benar mengangkat kehidupan mereka. Dan 2 tahun kemudian, setelah masa kontrak mereka selesai, keluarga Wang ternyata keberatan meninggalkan sumber kekayaan mereka dan keluarga ini memutuskan untuk tidak menepati perjanjian mereka. Jadi pemerintah yang sudah mempekerjakan keluarga Wang sebelumnya kembali menandatangani kontrak untuk 2 tahun ke depan. Keluarga Zhang tentu sangat marah dengan keputusan ini. Ibu Zhang Kuku lalu mendatangi tetangganya itu. Dia mengingatkan mereka tentang perjanjian yang mereka sepakati, tapi keluarga Wang tidak menanggapinya, yang membuat hubungan kedua keluarga ini semakin memburuk, bahkan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Keluarga Wang kemudian mencoba memberikan pembelaan mereka bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kesepakatan apapun dan mereka juga tidak pernah berjabat tangan sebelumnya. Namun keluarga Zhang tetap tidak menerima keputusan ini. Mereka akhirnya pergi ke kantor wali kota dan memohon agar mereka menjadi penengah dan mengingatkan keluarga Wang mengenai perjanjian yang mereka sepakati. Namun wali kota tidak tertarik dengan kasus ini. Selain itu, putra sulung keluarga Wang juga bekerja di manajemen pemerintahan. Dia punya jabatan di sana dan keluarga Wang juga punya hubungan dengan politisi lokal. Jadi keluarga Zhang benar-benar tidak mendapatkan bantuan untuk kasus ini. Kejadian ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar pada Zhang Kuku, seorang anak yang dulunya dikenal ceria, bersemangat, kini berubah menjadi seorang yang penyendiri. Dia juga meninggalkan pendidikannya dan mulai bekerja membantu ayahnya mencari nafkah. Lalu saat usianya 18 tahun, Zhang Kuku mendaftar masuk ke militer, di mana dia mengungkapkan kalau dia ingin melatih dirinya. Dengan begitu, dia bisa membalas dendam atas kematian ibunya. Mendengar hal ini, atasan atau komandan Zhang Kuku berusaha menasihatinya, membimbingnya dan mendorongnya untuk mengalihkan fokusnya. Dengan begitu dia bisa melanjutkan hidupnya dan membangun masa depannya. Karena pada akhirnya balas dendam ini hanya akan membawa masalah baginya. Kemudian pada tahun 2003, Zhang Kuku keluar dari militer dan kembali ke rumah. Lalu dia membantu ayahnya yang bekerja sebagai seorang petani. Namun itu tidak berlangsung lama karena Zhang Kuku memutuskan untuk bekerja di luar kota dan di luar negeri. Lalu setiap bulannya dia akan mengirimkan uang. Dia benar-benar membantu ayahnya hingga mereka akhirnya berhasil membangun rumah 2 lantai.
di mana ayahnya berharap putranya itu bisa memulai kehidupan barunya dengan menikah dan memiliki keturunan. Karena selama ini ayahnya melihat kalau putranya itu tidak memiliki ambisi, tidak memiliki keinginan untuk menikah, atau memiliki keinginan untuk meninggalkan desa tersebut. Kemudian, pada bulan Agustus tahun 2017, Jang Kuku memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya dan dia tidak memberitahu ayahnya mengenai keputusannya ini. Karena memang mereka jarang bertukar pikiran ataupun mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Namun kedatangan Jang Kuku kali ini sebenarnya ingin membalas dendam setelah 22 tahun sebelumnya, dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia juga menyadari kalau kepulangannya kali ini akan menjadi kepulangan terakhirnya karena dia tahu kalau tidak lama lagi dia akan segera ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tepat pada tanggal 15 Februari tahun 2018, hari di mana masyarakat Cina merayakan Hari Raya Imlek bersama orang-orang terdekat ataupun bersama keluarga mereka, dan setelah keluarga Jang merayakannya, Jang Kuku lalu bersiap-siap. Dia mengenakan topi, masker wajah, sarung tangan, dan dia membawa pisau yang telah dia beli sebelumnya. Kemudian, Jang Kuku menunggu keluarga Wang yang akan naik gunung untuk melakukan ziarah, di mana mereka biasanya akan mempersembahkan kurban pada leluhur dan membersihkan area pemakaman, karena ini adalah sebuah tradisi yang memang dipraktekkan atau dilakukan di seluruh negeri. Di sisi lain, ternyata Jang Kuku mengawasi keluarga Wang. Dia benar-benar menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kedua bersaudara ini pada saat mereka berjalan menuruni gunung. Jang Kuku lalu berlari menghampiri mereka. Dia menusuk Wang Sengjun yang berusia 40 tahun selama beberapa kali, termasuk di bagian lehernya. Sementara saudaranya, Wang Xiaojun, yang berusia 46 tahun, berlari ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau kenapa tiba-tiba ada orang yang menyerang mereka. Namun pada akhirnya, Jang Kuku berhasil mengejar Wang Xiaojun, lalu dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Wang Sengjun. Setelah kedua bersaudara Wang meninggal dunia, Jang Kuku bergegas pergi ke rumah keluarga Wang, di mana dia menemui Wang Xijin, yang saat itu berusia 70 tahun, yang sedang mempersiapkan makanan. Dan tanpa basa-basi, Jang Kuku menusuk Wang Xijin berkali-kali. Dia benar-benar mengeluarkan semua amarah yang dia pendam selama ini, dan ini adalah rencana yang dia siapkan selama hidupnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Jang Kuku lalu berjalan keluar. Dia memecahkan jendela mobil Wang Xiaojun, kemudian menyiramkan bensin ke seluruh jok belakang dan bagian belakang kendaraan, lalu membakarnya sebelum dia melarikan diri dari tempat kejadian. Di hari yang sama, keluarga Jang Kuku akhirnya mengetahui apa yang baru saja dilakukan putranya itu, dan ayah Jang benar-benar kaget, tubuhnya menjadi lemas mendengar berita ini. Termasuk pamannya juga sangat kaget, bahkan dia bergegas menghampiri Jang Kuku yang sedang berlari di jalan. Di mana pamannya ini mendengar kalau Jang Kuku sudah menyelesaikan dendamnya, kemudian dia pergi melarikan diri. Namun 2 hari kemudian, Jang Kuku menyerahkan diri ke polisi. Dia mengakui semua perbuatannya dan dia tidak menyesalinya. Dia juga sebenarnya ingin membunuh putra Wang Xijin yang lainnya, tapi saat itu dia sedang berada di luar kota. Lalu selama pencariannya tersebut, Jang Kuku ternyata datang mengunjungi kuburan ibunya dan mengungkapkan kalau dia telah membalaskan dendam ibunya. Kemudian pada saat persidangan berlangsung, jaksa penuntut mengatakan kalau ini jelas pembunuhan yang sudah direncanakan dengan cermat. Dia sudah menyiapkan senjata, sudah mengamati pergerakan para korban, lalu menunggu waktu yang terbaik untuk menyerang mereka. Selain itu, mereka juga bilang kalau sebenarnya Jang Kuku iri dengan keberhasilan keluarga Wang, sementara dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya istri ataupun anak, dan dia hanya melampiaskan amarahnya pada orang-orang yang tidak bersalah. Namun Jang Kuku menyangkal semua tuduhan ini. Dia juga bilang kalau dia memang sengaja tidak menikah meski usianya sudah 35 tahun, karena memang masih ada gejolak di dalam hatinya terkait dengan kematian ibunya. Jadi dia tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Selain itu, keluarga Wang ternyata tidak pernah meminta maaf pada keluarga mereka. Dan menurut saudara perempuan Jang Kuku, ibunya tidak pernah meludahi salah seorang putra Wang Xijin. Tapi putra Wang Xijin lah yang sengaja memulai pertengkaran dengan ibu mereka. Dan cerita ini sengaja dibuat oleh keluarga Wang pada saat penyelidikan. Tapi pengadilan tidak peduli dengan pembelaan ini. Mereka menganggap kalau ini adalah pembunuhan berencana.
Jadi pada akhirnya mereka menjatuhi hukuman mati pada Jang Kuku. Di sisi lain, pengacara pembela Jang mencoba mengajukan banding. Mereka juga menyatakan kalau klien mereka memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya terkait dengan luka yang dialami selama 22 tahun terakhir. Tapi sayangnya, pengadilan menolak permohonan tersebut. Sementara itu, kasus ini ternyata sangat menyita perhatian masyarakat, termasuk orang-orang yang berasal dari desa yang sama dengan keluarga Jang. Dan kasus ini juga ramai dibicarakan di internet, bahkan menjadi perdebatan yang cukup sengit karena ada banyak orang yang memujinya atas baktinya kepada orang tua, dan ada juga yang menggambarkannya sebagai perwujudan pria sejati. Tapi bagaimanapun kemarahannya, menghabisi nyawa seseorang tetaplah salah, dan Jang Kuku harus menerima akibat dari perbuatannya, di mana dia harus menerima hukuman mati, dan eksekusinya dilakukan pada bulan Juli tahun 2019. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.